Di jantung kota Mekah, di tengah-tengah suku Quraisy yang memegang peranan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Jazirah Arab, hiduplah seorang wanita yang kelak namanya akan terukir abadi dalam sejarah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang berasal dari keluarga terhormat dan disegani. Ia adalah putri dari Khuwailid bin Asad, seorang tokoh dari Bani Asad, salah satu cabang suku Quraisy yang memiliki kedudukan mulia. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad pada kakek buyut mereka, Qusay bin Kilab, menunjukkan betapa luhur nasab yang dimilikinya. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan pedagang yang sukses pada masanya. Ia disegani karena integritas dan kemampuannya. Lingkungan keluarga yang terpandang ini memberikan Khadijah landasan yang kokoh sejak dini. Ia tumbuh dalam suasana yang menghargai kehormatan, kecerdasan, dan kemuliaan akhlak. Darah bangsawan mengalir dalam dirinya, namun bukan hanya itu yang akan membuatnya dikenal dan dihormati oleh masyarakatnya. Kehidupan di Mekah saat itu sangat menekankan pentingnya garis keturunan dan kedudukan suku. Berasal dari Bani Asad yang terhormat memberikan Khadijah status sosial yang tinggi sejak lahir. Ia mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang layak bagi seorang putri bangsawan Quraisy yang turut membentuk karakter dan wawasannya kelak. Lingkungan keluarganya yang berada dan terpandang memungkinkannya untuk melihat dan belajar tentang dunia perdagangan yang menjadi nadi kehidupan Mekah. Namun demikian, nasab yang mulia hanyalah pintu gerbang awal. Khadijah tidak hanya mengandalkan nama besar keluarganya. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemuliaan karakter yang akan membuatnya bersinar dengan cahayanya sendiri, melampaui sekadar bayang-bayang kebesaran leluhurnya. Fondasi keluarga yang kuat menjadi pijakan baginya untuk membangun reputasi pribadi yang cemerlang. Jauh sebelum Islam datang membawa cahayanya, Khadijah binti Khuwailid telah dikenal luas di kalangan masyarakat Quraisy karena sifat-sifatnya yang luar biasa. Ia tidak hanya dianugerahi paras yang menawan, tetapi juga otak yang cerdas dan hati yang bijaksana. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya memahami seluk-beluk kehidupan sosial dan ekonomi di Mekah, serta ketajamannya dalam menilai karakter orang lain. Kebijaksanaannya seringkali membuatnya menjadi tempat bertanya bagi kaumnya, meskipun ia seorang wanita di tengah masyarakat yang didominasi pria. Salah satu hal yang paling menonjol dari Khadijah adalah kemuliaan akhlaknya. Di tengah masyarakat jahiliyah yang terkadang diwarnai dengan perilaku kurang terpuji, Khadijah menjaga kehormatan dirinya dengan sangat baik. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dapat dipercaya, dermawan, dan memiliki tutur kata yang santun. Kebersihan jiwa dan perilakunya begitu terjaga sehingga masyarakat Quraisy memberinya gelar kehormatan At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Gelar ini bukanlah gelar sembarangan, melainkan pengakuan tulus atas keluhuran budi pekertinya. Gelar At-Tahirah menunjukkan betapa tinggi standar moral yang dijunjung oleh Khadijah dan bagaimana ia berhasil mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjauhi perbuatan-perbuatan tercela yang mungkin lazim dilakukan sebagian orang pada masanya. Sikapnya yang anggun, menjaga pandangan, serta perilakunya yang terhormat membuatnya disegani oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita. Ia adalah teladan kesucian dan kehormatan di tengah masyarakatnya. Kombinasi antara kecerdasan, kebijaksanaan, dan akhlak yang mulia inilah yang membentuk fondasi reputasi Khadijah. Ia tidak hanya dihormati karena nasabnya, tetapi lebih karena kualitas pribadinya yang mengagumkan. Sifat-sifat inilah yang kelak akan menarik perhatian banyak orang, termasuk para pemuka Quraisy, dan menjadikannya salah satu wanita paling terpandang di seluruh Mekah, bahkan sebelum ia menjadi seorang pengusaha sukses yang mandiri. Perjalanan hidup Khadijah juga diwarnai dengan pengalaman pernikahan sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Menurut catatan sejarah, Khadijah pernah menikah 2 kali sebelumnya dan kemudian menjanda. Suami pertamanya adalah Abu Halah Hind bin Nabash, dan darinya ia dikaruniai beberapa anak. Setelah Abu Halah wafat, Khadijah menikah lagi dengan Atik bin Aids,
Namun pernikahan ini pun berakhir dengan status janda baginya, baik karena wafat atau perceraian, riwayatnya beragam. Menjadi seorang janda, apalagi di usia yang relatif masih muda dan memiliki harta, seringkali menempatkan wanita dalam posisi sulit di masyarakat Arab kala itu. Namun, Khadijah menunjukkan kemandirian yang luar biasa. Ia tidak larut dalam kesedihan atau menjadi bergantung pada kerabat laki-lakinya. Sebaliknya, ia mengambil alih pengelolaan harta peninggalan suaminya dan warisan dari ayahnya. Dengan kecerdasan dan keteguhan hatinya, ia tidak hanya menjaga harta tersebut, tetapi juga mengembangkannya. Ia membuktikan bahwa seorang wanita, bahkan seorang janda, mampu berdiri tegak dan mengelola urusannya sendiri dengan sangat baik. Sikap mandiri Khadijah ini sangat mengagumkan di tengah budaya patriarki yang kental. Ia tidak terburu-buru mencari suami baru demi perlindungan atau status sosial. Ia menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang janda terhormat, fokus pada pengelolaan bisnis dan membesarkan anak-anaknya. Ia menolak banyak lamaran dari para pemuka Quraisy yang tertarik pada kekayaan, kecantikan, dan kedudukannya, menunjukkan bahwa ia memiliki standar dan pertimbangan sendiri dalam memilih pasangan hidup. Kemandirian dan kemampuannya dalam menjaga kehormatan diri sebagai seorang janda semakin menambah rasa hormat masyarakat Quraisy kepadanya. Ia tidak dipandang sebelah mata, justru statusnya semakin meningkat. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada perlindungan laki-laki, tetapi juga pada kecerdasan, integritas, dan kemampuannya sendiri dalam mengarungi kehidupan, bahkan dalam situasi yang dianggap sulit sekalipun. Khadijah binti Khuwailid tidak hanya dikenal karena nasab dan akhlaknya, tetapi juga karena kepiawaiannya dalam dunia bisnis. Ia mewarisi kekayaan yang tidak sedikit, baik dari ayahnya, Khuwailid bin Asad, yang merupakan seorang pedagang, maupun dari suami-suami sebelumnya. Namun, Khadijah bukanlah tipe pewaris pasif yang hanya menikmati harta peninggalan. Ia memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan visi bisnis yang tajam. Ia melihat potensi besar dalam dunia perdagangan yang menjadi tulang punggung ekonomi Mekah. Dengan modal warisan yang dimilikinya, Khadijah terjun langsung mengelola dan mengembangkan bisnis perdagangan. Ia tidak menyerahkan begitu saja pengelolaan hartanya kepada orang lain. Ia mempelajari seluk-beluk perniagaan, memahami risiko dan peluang, serta membuat keputusan-keputusan strategis untuk melipat gandakan kekayaannya. Ia dikenal sebagai seorang syahibah ma'al, pemilik harta, yang aktif dan terlibat langsung dalam operasional bisnisnya. Kecerdasan dan kejeliannya dalam bisnis terlihat dari caranya mengelola aset dan investasi. Ia tidak hanya berdagang barang-barang yang umum, tetapi juga mampu melihat tren pasar dan memilih komoditas yang menguntungkan. Ia mengorganisir kafilah-kafilah dagang yang besar, yang membawa barang-barang dari Mekah ke negeri-negeri lain seperti Syam, Suriah, dan Yaman, dan membawa kembali barang-barang dari sana untuk dijual di Mekah atau sekitarnya. Bisnisnya berkembang pesat di bawah manajemennya yang handal. Keberhasilan Khadijah dalam mengembangkan bisnis ini sungguh fenomenal, terutama mengingat ia adalah seorang wanita di masa itu. Ia membuktikan bahwa kemampuan berbisnis tidak mengenal jenis kelamin. Kerja keras, kecerdasan, integritas, dan keberanian mengambil risiko adalah kunci kesuksesannya. Ia menjadi salah satu saudagar terkaya di Mekah bukan hanya karena warisan, tetapi karena jerih payahnya sendiri dalam membangun imperium bisnisnya. Skala bisnis yang dikelola oleh Khadijah binti Khuwailid bukanlah bisnis kecil-kecilan. Ia memiliki jaringan perdagangan yang sangat luas, menjangkau pusat-pusat niaga penting di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kafilah dagangnya secara rutin melakukan perjalanan jauh yang penuh risiko, melintasi padang pasir yang ganas menuju Syam di utara dan Yaman di selatan. Perjalanan ini membutuhkan perencanaan matang, modal besar, dan manajemen logistik yang handal. Kejelian bisnis Khadijah terlihat dalam kemampuannya mengelola operasi sebesar ini. Ia memahami betul pentingnya informasi pasar, memilih waktu yang tepat untuk memberangkatkan kafilah, serta menentukan jenis barang yang paling diminati di daerah tujuan dan barang apa yang bisa dibawa kembali untuk mendapatkan keuntungan maksimal.
Ia mampu menghitung risiko perjalanan, termasuk potensi gangguan dari perampok atau kondisi cuaca buruk, dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Reputasi Khadijah sebagai pedagang yang sukses dan dapat dipercaya menyebar luas. Dikatakan bahwa nilai kafilah dagangnya terkadang setara dengan nilai gabungan kafilah dagang seluruh pedagang Quraisy lainnya. Ini menunjukkan betapa besar skala bisnisnya dan betapa besar kepercayaannya pada orang-orang yang ia pilih untuk menjalankan misi dagangnya. Kesuksesan ini tidak mungkin diraih tanpa kecermatan dalam memilih barang dagangan, menetapkan harga, dan mengelola arus kas. Khadijah tidak hanya duduk manis menunggu laporan. Meskipun ia tidak ikut serta dalam perjalanan kafilah secara fisik, ia terlibat aktif dalam pengambilan keputusan penting. Ia menganalisis laporan dari agen-agennya, memberikan instruksi, dan mengevaluasi hasil setiap perjalanan dagang. Kejeliannya dalam melihat peluang dan mengelola risiko inilah yang menjadikannya salah satu figur pengusaha paling sukses dan dihormati di seluruh Mekah. Sebagai seorang wanita terhormat di masa itu, Khadijah tidak memimpin kafilah dagangnya secara langsung melintasi padang pasir. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk tetap memegang kendali penuh atas bisnisnya. Model bisnis yang ia terapkan adalah dengan mempekerjakan laki-laki yang dianggap cakap dan dapat dipercaya sebagai agen atau mudharib untuk memimpin kafilah dan menjalankan transaksi dagang atas namanya dengan sistem bagi hasil atau upah. Proses pemilihan agen ini dilakukan oleh Khadijah dengan sangat hati-hati. Ia menggunakan kecerdasan dan pengetahuannya tentang karakter orang untuk memilih individu yang tidak hanya ahli dalam berdagang, tetapi juga memiliki sifat amanah, jujur dan dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Ia tahu bahwa keberhasilan kafilah dagangnya sangat bergantung pada integritas dan kemampuan orang yang ia utus. Reputasinya yang baik sebagai pemilik modal yang adil dan tidak curang juga menarik minat para pedagang handal untuk bekerja sama dengannya. Banyak laki-laki terkemuka dan cakap di Mekah yang merasa terhormat bisa bekerja untuk Khadijah. Ia dikenal memberikan kompensasi yang layak dan adil sesuai dengan kesepakatan. Sistem ini memungkinkan Khadijah untuk terus mengembangkan bisnisnya dalam skala besar tanpa harus melanggar norma-norma sosial yang berlaku saat itu mengenai peran wanita. Ia tetap bisa mengendalikan bisnisnya dari Mekah melalui komunikasi dan instruksi kepada agen-agennya. Praktek mempekerjakan agen terpercaya ini sudah berjalan lama dan menjadi kunci sukses bisnis Khadijah jauh sebelum ia mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Kemampuannya dalam menyeleksi orang dan membangun hubungan kerja yang didasari kepercayaan adalah salah satu pilar utama keberhasilan bisnisnya. Ini menunjukkan kematangan manajerial dan kepemimpinan yang ia miliki. Meskipun Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu orang terkaya di Mekah, kekayaannya tidak membuatnya menjadi sombong atau lupa diri. Justru sebaliknya, ia dikenal luas karena kedermawanannya dan kepeduliannya terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Hatinya yang mulia, sebagaimana tercermin dalam gelar At-Tahirah, juga termanifestasi dalam sikap sosialnya. Ia tidak menumpuk harta hanya untuk dirinya sendiri. Khadijah seringkali menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan menolong para janda yang kurang beruntung. Ia juga dikenal sangat memperhatikan kerabat-kerabatnya yang membutuhkan bantuan. Pintu rumahnya terbuka bagi siapa saja yang datang meminta pertolongan, dan ia akan memberikan bantuan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kedermawanannya ini semakin menambah rasa hormat dan cinta masyarakat Mekah kepadanya. Sikap dermawan ini menunjukkan bahwa Khadijah memahami hakikat harta sebagai amanah dari Allah. Meskipun konsep ini baru akan disempurnakan dalam Islam, nilai-nilai kemanusiaan universal ini sudah ada padanya. Ia tidak melihat kekayaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan dan meringankan beban orang lain. Kepedulian sosialnya ini berjalan seiring dengan kesuksesan bisnisnya, menunjukkan keseimbangan yang mengagumkan antara pencapaian duniawi dan keluhuran budi pekerti. Kedermawanan Khadijah bukanlah tindakan pencitraan, melainkan ekspresi tulus dari hatinya yang penuh kasih sayang dan empati.
Ia menjadi contoh bagaimana kesuksesan materi dapat diiringi dengan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral. Karakternya yang utuh, cerdas, bijaksana, suci, mandiri, sukses dalam bisnis, dan dermawan, menjadikannya sosok wanita yang komplit dan sangat dikagumi di masanya. Berkat kombinasi nasab yang mulia, akhlak yang terpuji, at-tahirah, kecerdasan yang tajam, kesuksesan bisnis yang gemilang, kemandirian yang mengagumkan, serta kedermawanan yang tulus, Khadijah binti Khuwailid mencapai posisi yang sangat terhormat di tengah masyarakat Quraisy. Ia tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani dan dikagumi. Pengakuan tertinggi dari masyarakat atas kedudukannya terwujud dalam gelar lain yang disematkan padanya, Sayyidatu Quraisy, yang berarti pemimpin wanita Quraisy atau wanita paling terkemuka di kalangan Quraisy. Gelar Sayyidatu Quraisy bukanlah sekadar sebutan kehormatan kosong. Gelar ini mencerminkan pengaruh nyata dan status sosial yang sangat tinggi yang dimiliki Khadijah. Ia adalah seorang figur wanita yang memiliki kekayaan melimpah, jaringan luas, dan reputasi tak bercela. Para pemuka Quraisy pun menaruh hormat padanya. Ia berhasil meraih puncak pengakuan sosial di Mekah melalui usahanya sendiri, membuktikan kapasitas luar biasa seorang wanita dalam bidang yang biasanya didominasi pria, seperti perdagangan internasional skala besar. Pencapaiannya ini diraih jauh sebelum datangnya Islam, menunjukkan kualitas intrinsik yang dimilikinya. Keberhasilannya mematahkan banyak stereotip pada masanya. Ia menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin dalam bidang ekonomi, mandiri secara finansial, dan tetap menjaga kehormatan serta kemuliaan akhlaknya. Ia adalah inspirasi bahwa kesuksesan duniawi tidak harus mengorbankan nilai-nilai keluhuran budi pekerti. Ia dihormati bukan hanya karena hartanya, tetapi karena integritas, kebijaksanaan, dan kontribusinya kepada masyarakat melalui kedermawanannya. Kisah Khadijah binti Khuwailid sebelum Islam memberikan pelajaran moral yang sangat berharga. Pelajaran utama adalah bahwa kemuliaan dan kehormatan sejati dapat diraih oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan, melalui kombinasi antara kerja keras, kecerdasan, integritas, dan akhlak yang mulia. Khadijah membuktikan bahwa seorang wanita mampu mencapai puncak kesuksesan dalam bisnis dan mendapatkan pengakuan sosial yang tinggi di tengah masyarakatnya, bahkan dalam konteks budaya yang mungkin membatasi peran perempuan. Kisahnya mengajarkan pentingnya kemandirian, keteguhan dalam menjaga kehormatan diri, seperti gelar at-tahirah, serta keseimbangan antara meraih kesuksesan duniawi dan menjalankan tanggung jawab sosial melalui kedermawanan. Ia adalah teladan bahwa integritas dalam berusaha dan kepedulian terhadap sesama adalah kunci keberkahan dan kehormatan yang abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.